Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian ya. Dimana yang terkoneksi dengan energi ini. Ada yang memata-mataimu. Wow, memata-matai ya. Seolah-olah tidak melihat. Tetapi ternyata dia tahu banyak tentangmu. Atau ingin kepo tentang hidupmu. Oke, kita lihat ya, kira-kira siapa yang memata-matai kamu ya, dari energi kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot PS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu di mana dirinya yang memata-matai kamu. Wow, memata-matai nih. Ini berarti orangnya tidak jujur ya. Memata-matai. Wah. Oke, di sini ada The High Priestess. Wow, di sini ada orang yang mengkritik ya, mau mengkritik. Ih, kenapa dia nggak rajin ibadah? Ih, dia gereja nggak? Dia sholat nggak? Dia rajin ke vihara nggak? Ya, ke pure gimana ya? Ini ada orang yang seolah-olah so agamais, ya, yang mau mengkritik kamu. Ih, dia itu orang anak nggak bagus gitu, ya, agamanya nggak kuat. Ya, karena dia nggak pernah ke tempat ibadah, makanya kayak setan gitu ya. Ada beberapa orang-orang yang merasa sok suci, merasa sok gimana ya, maaf di sini bukan saya bicara tentang apapun, tetapi di sini ada orang-orang yang urusan orang gitu antara diri kita pribadi dan Tuhan ya, tetapi dia mau urus, dia nggak rajin sholat gitu, dia nggak pintar ngaji gitu ya. Jadi dia memata-matai kamu, ini orang nih kok di rumah terus ya, kok dia nggak bersosialisasi ya, kok dia nggak mau pergi ibadah. Wah, jangan sampai dia sesat ini. Nah, ini ada orang-orang seperti gitu ya, yang hanya mau melihat dirimu dari sisi spiritual, di mana dia menganggap dirinya sudah hebat gitu ya, karena rajin ibadah. Padahal ibadah itu dari diri pribadi kita, bukan hanya mau ditentukan dari orang lain gitu, atau kita pergi ke rumah ibadah ya. Tapi mereka seperti gitu, ada yang melihat seperti gitu, dia nggak rajin ibadah ya, sehingga jadi buah bibir. Kalau kamu rajin ibadah, dia nggak ngoceh gitu, nggak disanjung-sanjung juga. Tetapi pada saat kamu tidak beribadah, mereka langsung, kenapa kamu nggak pergi ke ini, ke gereja, kamu kok nggak ke masjid gitu, ini contoh ya, kok kamu nggak sholat gitu, dikritik. Seolah-olah harus dekat dengan Tuhan, padahal sebenarnya dia sendiri sedang memata-matai kamu. Oh, dia nih melihat dari sisi spiritual dan menganggap kamu tuh orang jahat kalau kamu tidak rajin beribadah ya. Kita rajin beribadah antara kita dan Tuhan, bukan untuk diperlihatkan ke manusia, ataupun mungkin posting-posting supaya dia mendapatkan reward ya. Wah, kamu barusan ini ya, kamu orang baik ya, orang hebat ya. Ya, posting beribadah, posting ke rumah ke Mekah ya, ataupun kemana gitu ya. Pokoknya intinya supaya kelihatan bagus ya. Kalau dia tidak memata-matai kamu untuk melihat itu, ya dia yang memposting dirinya
supaya terlihat bagus. Di sini ada kepalsuan ya. Bicara memata-matai juga, di sini ada beberapa yang merasa bahwa rumah tangganya nih kenapa nih? Ya, kemarin saya lihat kayaknya bad mood tuh mukanya ya. Ini ada dari orang-orang yang tetangga ya, ada juga sahabat yang mau kepo urusan rumah tangga. Bicara rumah tangga ya, ada juga yang merasa, dia sudah punya anak belum ya? Dia sudah 5 tahun tapi belum punya anak ya. Mau kepo urusan orang ya. Kok matanya bengkak, kemarin dia marahan dengan pasangannya gitu. Saya lihat statusnya galau gitu. Wah, ini orang ya, tapi diam-diam. Ya seolah-olah nggak tahu apa-apa, seolah-olah nggak peduli pada dirimu gitu, nggak tahu tentang dirimu, nggak mau tahu juga, tapi di belakang-belakang gosip ya. Anaknya lagi sakit, anaknya belum bisa bicara, speech delay, itu berdampak ke autis loh. Tapi ya ingin kepo aja, tapi mereka seolah-olah care padamu, peduli padamu, yang sabar ya, padahal sebenarnya di luar sana dia bercerita bahwa anaknya kurang bagus ya, anaknya ada penyakit ini, dia lagi bertengkar dengan itu, dia lagi selingkuh ya, pasangannya lagi marahan dengan dia, atau dia sudah mau bercerai. Nah, ini ada beberapa seperti gitu ya, yang mana memata-matai kehidupan atau dalam artian hubungan dengan pasanganmu ya. Oke, berikutnya di sini ada Ace of Pentacles ya. Ada yang memata-matai untuk bisa meminjam uang. Wah, ini dia udah punya uang belum ya? Dia udah gajian belum ya? Saya mau ke rumah dia deh, karena saya mau pinjam uang. Masalahnya anakku sakit. Loh, anakmu sakit kok pusingkan ke orang pinjam duit gitu kan? Ya kamu kerja dong. Ini kan logikanya seperti gitu. Ataupun anakku mau kuliah, ya akhirnya pinjam uang gitu targetnya. Jadi bukan target untuk bekerja ya, mencari solusi untuk mendapatkan uang, tapi malah dia target untuk bagaimana caranya supaya saya bisa pinjam uang gitu, ataupun siapa saja yang mempunyai uang yang bisa saya pinjam. Itu kan lucu ya. Tapi itu yang terjadi, dimana terkadang manusia-manusia kalau sudah kepepet akhirnya mau pinjam karena nggak mau sabar. Padahal dia tidak tahu bahwa itu mengundang masalah di hari esok gitu. Entah dari bunganya, entah dari tagihan-tagihan orang gitu kan. Jadi carilah solusi ya, kalau kamu seandainya kondisinya seperti saat ini ya, ada kekurangan uang. Karena di sini ada beberapa juga yang mau target kamu ya. Target kamu artinya ya dia meminjam uang ke kamu. Kenapa? Karena kamu posting-posting kehidupan mewah, posting-posting kehidupan bagus ya, pekerjaan bagus ya. Jadi ada beberapa yang akhirnya bisa ditipu. Entah ditipu dalam artian pinjam duit, cinta, ataupun yang lainnya. Karena kamu yang sendiri posting-posting, makan di tempat mewah seolah-olah orang kaya. Berarti kalau orang posting-posting berarti ya kehidupanmu jauh lebih baik. Dan kamu bisa target untuk, dimasukkan target untuk dia bisa pinjam uang kepadamu. Atau ya setidaknya dia datang kepadamu untuk berkeluh kesah. Dan ujung-ujungnya ya minta belas kasihan, yaitu uang gitu ya. Jadi di sini ada yang memata-matai kamu dari segi keuangan. Ya, dia mau pinjam uang. Dan kita lihat lagi di sini ada The Emperor. Wow, di sini ada orang yang memata-matai kamu ya. Bicara tentang memata-matai, di sini dia lagi marah ya, atau greget ya. Kapan kamu minta maaf ya, atau kapan kamu hancur. Di sini ada narcissistic personality disorder, yang mana saya merasakan energinya dia lagi tenang-tenang damai, padahal dalam hatinya tuh lagi emosi. Kapan kamu hancur, kapan kamu stres, pokoknya dia tuh seolah-olah menjadi sahabat yang baik, menjadi orang yang baik, tetapi dalam hatinya tuh dia senang ingin melihat kamu hancur. Ini ada orang-orang munafik di sini. Orang-orang munafik yang mana pembawaannya tenang, pembawaannya damai ya, padahal dia tidak suka melihat orang senang, dia tidak suka lihat orang bahagia. Nih ya, dia hanya bisa melihatmu dari jauh, seolah-olah dia tidak memperhatikanmu, tidak memperdulikanmu, padahal sebenarnya dia tahu banyak tentang dirimu. Dia bertopeng ya. Jadi ya dia hanya bisa melihatmu ya, ataupun mungkin kondisinya ya bahkan mungkin mendoakanmu yang jelek, karena dia sudah nggak bisa bikin apa-apa gitu. Tetapi dia berharap suatu saat kamu tuh akan hancur. Jadi ya seperti gitu ya. Jadi jangan kamu tuh apa ya dibilangnya, melihat bahwa casing orang itu semua baik. Belum, kita tidak bisa mengukur kedalaman hati orang. Ya, yang bisa mengukur adalah Tuhan.
Jadi selalu bersikap positif untuk dirimu sendiri, ya. Oke, dan di sini ada the Fool. Yang memata-matai kamu orang tuamu. Mungkin kamu sekarang studi, ataupun mungkin atau ini kakak ya, bicara tentang saudara, dimana mereka tuh tidak mau kepo tentang dirimu, tetapi seolah-olah dia harus tahu kamu sekarang nih belajarnya bagus tidak, kamu betul-betul baik-baik saja tidak. Nah ini ya, jadi seolah-olah kamu tidak terlihat, kamu tidak dipantau, kamu tidak diawasi, tapi mereka mengawasimu. Nah ini ada orang tua kamu atau kakak kamu yang lebih tua ya, yang mana peduli padamu. Jadi kamu bisa menyesuaikan. Di sini ada energi positif, ada energi negatif, karena kita bicara tentang memata-matai ya, tetapi ada memata-matai yang bagus, ada memata-matai yang jelek gitu ya. Jadi kamu menyesuaikan saja. Kalau kita bicara orang tua, dia mau lihat kok kamu nih minta-minta uang terus ya. Ini betul-betul enggak nih dipakai untuk kuliah nih. Jangan sampai dia pakai untuk yang lain gitu. Ataupun mungkin kondisinya kok anak saya sekarang nih dia kayak macam sedih. Kenapa ya? Apa dia putus cinta ataukah ada masalah di sekolahnya ya, ataupun yang apapun masalah ya, karena dia merasa melihat bahwa hidup kamu itu kayak macam kurang beres gitu saat ini. Kurang beres dalam artian apapun ya, entah mungkin kamu stres karena pekerjaan, karena tugas, ataupun karena memang masalah hati ya, seperti gitu. Jadi orang tua juga khawatir karena ada perubahan signifikan dari dirimu gitu, yang mana kamu mungkin dulu ceria, sekarang agak pemurung. Nah, gitu ya. Jadi orang tua juga ikut cemas kalau kamu tidak seperti dulu. Di sini ada the moon. Di sini ada the moon ya. Di sini yang memata-matai kamu nih orang masa lalu kamu ya. Di mana mungkin dia mau melihat kamu, apakah kamu sudah move on, sudah bahagia, sekarang hidup kamu kayak gimana ya. Nah ini dia memata-matai kamu, macam seolah-olah saya ingin balik dengan dia enggak ya. Sudah deh, kalau memang dia mau kasih respon saya balik, kalau tidak ya saya nggak bisa paksa juga. Nah ini ada orang masa lalu kamu yang mana pernah meninggalkanmu atau membuatmu terluka. Dia ingin lihat kondisi kamu lagi gitu, seolah-olah dia ingin balik ya. Ya, ingin balik, ingin ya lihat aja, karena mungkin dia lagi sepi ya. Ini ya orang-orang ini ya toksik juga ya. Ada yang sepi atau karena menyesali perbuatannya karena pasangannya sudah meninggalkan dia, dan dia tahu bahwa kamu yang terbaik dari yang terbaik ya, sehingga dia mau lihat dulu kamu sekarang kondisinya bagaimana, sudah punya pacar, sudah punya pasangan, suami atau istri, ataukah gimana gitu. Karena saya lihat di sini ada yang mau balikan ya, dia mungkin chatting kamu, WA ya, WhatsApp ataupun apapun. Tetapi saya lihat di sini ya, kamu juga ada yang respon, ada yang tidak ya. Nah itu makanya dia mau melihat dulu situasi dan kondisimu. Ya, dan saya merasakan juga energinya ada yang mau meminta maaf di sini. Ya karena pernah melukaimu, pernah ya membuatmu ya pokoknya intinya menyakitimu lah. Seperti gitu, dia ingin datang meminta maaf. Oke, jadi lihat mood kamu dulu tuh. Kamu mau menerima maafnya tidak gitu ya. Dan ya kalau memang sikonnya bagus, baru dia datang kepadamu. Oke, berikutnya dia memata-matai kamu nih ya. Ada Page of Pentacles. Wah, saya lihat di sini bicara tentang ada sesuatu yang kamu miliki ya. Jadi macam contoh, dia punya sofa baru, dia punya iPhone baru, dia punya ini baru. Ini bicara tentang apa ya, kalau dibilang benda ya, atau pencapaianmu. Wah, ternyata dia sudah jadi kepala cabang. Wah, dia naik jabatan ya. Wah, dia berprestasi gitu ya. Jadi ada juga yang ternyata anaknya masuk polisi tuh, udah lulus. Iya, dia bayar gitu ya. Ada yang seperti gitu ya. Saya merasakan energinya bisik-bisik tetangga ya. Wah, dia punya sofa baru ya, sofa aja pakai di ini kan ya. Wah, dia punya kursi pijat ya. Wah, ternyata dia punya ini. Pokoknya mau kepo urusan orang. Nah ini ya, jadi ya seperti gitulah ya, dimana pencapaianmu atau hartamu yang mereka lihat gitu. Mereka memata-matai apa yang ada pada dirimu, apa yang kamu punya gitu. Seolah-olah rumahnya di mana? Oh, saya bisa berteman dengan dia karena dia adalah orang kaya nih. Oh, saya mau berteman dengan dia karena ya dia punya mobil, saya bisa nebeng gitu ya. Nah ini ada seperti gitu, yang mana mau lihat dulu
kamu tuh kayak gimana, kamu tuh orangnya kayak gimana, bicara banyak atau memang berisi gitu ya. Karena ada beberapa orang-orang yang hanya mau berteman karena kamu tuh mempunyai sesuatu, atau karena asas manfaat. Kamu punya apa, saya akan berteman dengan dirimu. Nah itu ya, jadi tidak akan berteman dengan orang-orang yang kiri gitu. Dan yang terakhir ada the strike. Wah, di sini ada orang-orang yang sebenarnya tidak suka sama kamu ya, tapi bermuka dua ya. Dia memata-matai ini seolah-olah saya melihat di sini dia itu sebenarnya tidak suka sama dirimu. Ya. Ini lebih ke mungkin pergaulan ya. Karena saya satu divisi dengan dia, jadi ya mau bagaimana lagi gitu. Padahal saya nggak suka dia gitu, tapi saya harus pura-pura baik gitu. Saya harus pura-pura berteman gitu. Ya, ya karena saya sekarang nih sudah punya ya istriku kayak gitu, mau bagaimana lagi gitu. Jadi ibaratkan dia berpura-pura nih, ya. Dia memata-mataimu, pura-pura baik padahal sebenarnya tidak. Contoh ya, kalau bicara tentang pasangan, dia melihat kamu tuh apa ya, orang yang kok kenapa sekarang dia eh, nggak bisa ini ya, nggak kayak, saya merasa itu nggak jujur pada keuangan gitu. Jadi dia mau lihat rekening, dia buka nih, memata-matai kamu, rekening kamu, SMS banking dia buka, paspor apa gitu ya. Atau dia mau tahu kamu betul-betul setia nggak sama saya, seolah-olah ya dia merasa bahwa kamu kayak sudah berbeda, kamu sudah tidak seperti yang dulu gitu. Dia cemburu dan dia mau memata-matai. Apakah ada yang lain? Jangan sampai kamu berubah karena kamu sudah mempunyai yang lain. Nah ini bicara tentang pasangan. Kalau bicara dengan tempat kerja, dia memata-matai. Kok kamu ini ya bisa kerja dengan cepat ya? Kok kamu gajinya lebih tinggi dari saya ya? Kok kamu bonusnya lebih tinggi dari saya ya? Wah, jangan-jangan dia punya selingkuhan nih di kantor, atau mungkin bos suka dia. Nah ini ada beberapa seperti gitu. Ataupun mungkin kondisinya sahabatmu sendiri yang dijadikan mata-mata. Contohnya ya, mungkin pasanganmu mau mengintaimu, dia bilang sama sahabatnya, tolong dong kamu lihat dia dengan siapa pulangnya, apa betul kalian sekarang satu divisi ya, ini apa lembur ya. Nih ada yang memata-matai kamu lewat sahabatmu seperti gitu. Atau istri bos, coba lihat dong dia dengan bos gimana gitu, sekretarisnya bagaimana dengan bosnya gitu ya. Jadi ya dia merasa bahwa kamu itu sudah berubah, sehingga mereka memata-matai kamu, tetapi seolah-olah kamu tidak ya pokoknya seolah-olah dia tidak peduli padamu, tidak melihatmu ya, memberikan kebebasan kepadamu, padahal sebenarnya mereka lagi mengintaimu. Mereka mengintai dari sudut orang lain, artinya pihak ketiga, mungkin sahabatmu ataupun yang lainnya gitu ya. Oke, jadi itu ya, ternyata banyak orang yang memperhatikanmu, ada positif ada negatifnya juga ya. Jadi selalu berpikir positif ya, yang positifnya ditambah, yang negatifnya diperbaiki ya, supaya hidup kamu jauh lebih baik. Karena ada juga yang memang peka, memang inginkan yang terbaik untuk dirimu ya. Oke, kita lihat lagi koneksi dari inisial dan zodiaknya orang-orang yang memata-matai kamu. Kita mulai dulu dari inisialnya. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf W, ada huruf O, P. Wah, W-nya double, energinya up. M. Maaf, I ya. M. Y. J. X. U. A. S. V. T. H. K. V. L. N.
C, dan ada T. T-nya double, energinya up juga ya. Jadi untuk koneksi dari inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf W, O, P, W, I, M, Y, J, X, U, A, S, V, T, H, K, V, L, N, C, dan T. Jadi energi yang double W, V, dan ada T ya, itu energinya up, dimana mereka betul-betul sebenarnya sangat-sangat cemburu tetapi seolah-olah tidak peduli. Wow, penuh drama ya, tetapi itu yang terjadi. Oke, kita lanjut lagi ke koneksi dari ini, koneksi dari zodiaknya. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan bintang Libra, ada bintang Pisces, Taurus, Leo, Aquarius, Virgo, Sagittarius, Cancer, dan ada Scorpio. Jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan bintang Libra, ada Pisces, Taurus, Leo, Aquarius, Virgo, Sagittarius, Cancer, dan Scorpio. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.